Nextnya itu ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, peran Kejaksaan Republik Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama di bidang pidana, selanjutnya di bidang perdata atau tata usaha negara, dan yang terakhir di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia ini apa sih sebenarnya? Mungkin kalau ada yang belum tahu, Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Nah, penuntutan ini merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Jadi tidak asal main tuduh aja kalau udah masuk ke dalam kejaksaan ini. Nah, kita langsung aja ya masuk ke bidang pidananya. Nah, di dalam bidang pidananya ini yang pertama ini melakukan penuntutan. Mungkin nggak perlu saya bacain kali ya, karena kalian bisa baca di bahan ajar yang ada di e-learning. Mungkin saya akan penjelaskan beberapa yang tidak ada aja. Nah, di dalam Kejaksaan Republik Indonesia ini, lembaga kejaksaan memiliki 3 tingkatan nih. Nah, yang pertama itu Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. Yang kedua ada Kejaksaan Tinggi. Di sini di tingkat provinsi, dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi atau Kajati. Dan yang terakhir ada Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau Kajari. Nah, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan itu sendiri. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan dan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan harus kekuasaan lainnya. Jadi dia tuh independen gitu. Dia tidak terpengaruh terhadap golongan-golongan atau elemen-elemen di dalam pemerintah. Serta adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan tadi dijabarkan jadi 3 ini ya. Oke. Kita next, selanjutnya ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, peran hakim di sini perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, untuk hakim itu sendiri adalah seorang pejabat peradilan negeri. Ini saya typo juga nih. Peradilan kurang hakim itu sendiri merupakan pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, fungsinya atau tugasnya itu melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Nah, di sini untuk pengadilan itu sendiri di sini dibagi menjadi menurut undang-undang ya. Menurut undang-undang kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lalu di bawahnya itu di peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ini sebenarnya kalau untuk konsep peradilan di Indonesia ini lebih detail lagi. Jadi nanti kalau kalian sudah
masuk perguruan tinggi untuk ngambil ilmu politik atau ilmu hukum atau ngambil ke PPKN-an akan dibahas lebih detail lagi. Jadi peradilan nggak cuma ada peradilan agama, nggak cuma ada pengadilan militer, dan nggak cuma ada pengadilan tata usaha negara, tapi ada beberapa lagi. Nah, kalau saya bahas di sini mungkin akan habis waktunya. Nah, kita lanjut ya. Di sini menurut ketentuan hukum pengadilan RI yang tadi nomor 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman berdasarkan jenis lembaga peradilan diklarifikasikan menjadi 3 kelompok. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung, hakim pada bidang peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang terakhir, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Jadi juga ada MK ya, atau Mahkamah Konstitusi. Nah, nextnya itu ada peran advokat. Nah, tadi saya bahas dikit kalau kalian nanti kuliah masuk ke jurusan hukum, mungkin ada yang pengen jadi advokat. Nah, di sini advokat itu apa? Advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Dia adalah pemberi jasa hukum gitu. Nah, peran advokat atau tugas advokatnya itu yaitu memberikan jasa hukum, yang mana memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili kliennya, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum itu sendiri. Nah, untuk kalian lebih tahu lagi tentang advokat, syarat advokat, terus juga kalian harus tahu tentang hak advokat, kalian bisa baca di bahan ajar ya kalau kalian tertarik untuk jadi seorang advokat. Nah, keren sih kalau jadi advokat atau pengacara gitu. Nah, selanjutnya ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, di sini KPK atau singkatnya itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah komisi yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK ini adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk itu, tujuan KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Mungkin koordinasi dan instansinya mungkin dari pihak polisi, Polri, dari pihak pengadilan gitu. Terus juga supervisi terhadap instansi yang berwenang. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, untuk lebih detailnya, balik lagi kalian bisa baca di bagian bahan ajar. Nextnya, selanjutnya ada dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dan sanksi yang diberikan. Kalau ada yang melanggar, pasti ada yang diberikan sanksi atau diberikan hukuman ya. Di sini pelanggaran hukum yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang mana tindakan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku atau pengingkaran dari kewajiban yang telah diterapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Nextnya ada sanksi yang diberikan. Banyak macamnya, disesuaikan dengan pelanggaran, dan norma sanksi yang diberikan ini bersifat tegas dan nyata. Nah, mungkin kalian pernah dengar peristiwa pembunuhan, terus juga ada perampokan, copet. Terus kalau kalian juga lihat di TV, baik di media, kalau kalian lihat berita baik di media online maupun media cetak, itu juga pasti ada pejabat-pejabat negara yang sekarang marak banget ngelakuin korupsi, kolusi, bahkan nepotisme. Nah, kegiatan-kegiatan negatif tersebut merupakan contoh dari pelanggaran hukum. Yang sebenarnya pelanggaran hukum itu harus diberikan sanksi atau diberikan hukuman yang sesuai dengan
tingkat dari pelanggarannya itu sendiri. Contohnya nih, maksud dari yang saya bilang sesuai dengan pelanggaran dan normanya. Contoh kayak misalnya norma agama. Mungkin kalau kalian ingat lagi atau flashback lagi ke pelajaran norma di kelas 7 ya, 7 di SMP. Itu ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, yang mana norma agama ini adalah, saya flashback lagi kali ya, merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui nabinya, dan yang sudah tertera atau sesuai dengan konstitusinya itu yaitu Al-Quran. Konstitusi di agama Islam tuh Al-Quran gitu, atau aturan atau pedoman hidup, atau juga bisa segala hal yang mengatur di dalamnya. Di situ diatur di dalam Al-Quran. Karena bayangkan jika kita sudah dapat aturannya, kita sudah tahu pengertiannya, kita sudah tahu siapa yang membuat aturan tersebut, tapi kita melanggar atau kita mengingkari aturan tersebut, kira-kira hukumannya apa? Kayak contoh, kita beribadah 5 kali sehari, terus dilarang untuk tidak berzina, dilarang untuk tidak berjudi, dilarang untuk berzina, dilarang untuk berjudi, dan dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Kira-kira kalau misalnya kita melanggar itu, sanksinya apa? Sanksinya langsung dapat dari si pembuat aturan tadi, yaitu dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala, berupa dosa atau berupa tidak tentraman hidup atau tidak nyamanan atau dari kegelisahan diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya ada ada norma kesusilaan. Nah, norma ini adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Jadi cuman kita yang bisa ngerasain itu baik atau enggak, kayak gitu. Contoh kayak misalnya kita tahu kalau misalnya berkata bohong itu salah, kalau kita terpaksa melakukannya, pasti kita sendiri akan gelisah, pasti adanya ketidaknyamanan di dalam diri kita gitu kan, karena kita sendiri yang tahu. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan. Di sini bersumber di dalam pergaulan masyarakat. Kayak contohnya kita lagi lewat tapi banyak ibu-ibu atau orang yang di pinggir jalan dan kita kenal tapi kita nggak nyapa dan kita nggak permisi, pasti kita akan mendapatkan sanksinya apa? Sanksinya yaitu kita akan dikucilkan mungkin, atau kita akan dibully mungkin, atau kita akan dicemooh di dalam pergaulan orang tersebut, atau di dalam kelas kalian misalnya ada peraturan untuk membayar uang kas tapi kalian gak bayar uang kas, pasti nanti dapat bullying kecil-kecilan dari teman-teman kalian kayak gitu, atau dapat teguran dari wali kelas kayak gitu. Selanjutnya ada norma hukum atau pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur hidup manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini contohnya itu konstitusi atau undang-undang. Nah, undang-undang itu tujuannya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kalau kita melanggar, contoh tadi mencuri, membunuh, atau korupsi, itu jelas ada aturannya atau ada undang-undangnya tersendiri. Kalau misalnya mencuri masuknya ke hukum pidana, apa tuh, dapat hukumannya berapa tahun, mungkin ada dendanya. Kalau misalnya kita membunuh itu masuknya ke hukum pidana. Kalau kita mencuri masuknya ke hukum perdata, dan itu beda hukumannya dengan yang membunuh. Dan kalau yang korupsi pun juga beda lagi hukumannya. Jadi disesuaikan dengan pelanggaran atau norma-norma yang sudah diatur atau yang diberikan di dalam lingkup dari hukum yang sudah dibuat itu. Oke, dan yang terakhir ini ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, setelah kita sudah menganalisis berbagai macam pelanggaran hukum, setelah kita juga sudah memahami sanksi atas pelanggaran hukum itu, terus sekarang kita juga udah yakin nih kalau misalnya hukum itu penting dan perlindungan dan penegakan hukum itu juga penting juga. Nah,
di sini kita akan masuk ke bagian partisipasinya. Nah, ada kepatuhan dan ketaatan hukum. Nah, maksudnya apa? Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum merupakan konsep nyata di dalam diri kita masing-masing atau di dalam seseorang yang diwujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan seseorang di dalam masyarakat secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran hukum. Jadi kalau misalnya orang tersebut sudah paham tentang aturannya, tentang sanksinya, tentang jenis pelanggarannya, pasti dia akan mematuhinya, dia akan menaatinya, dan dia kalau sudah patuh dan melayani pasti tidak akan melakukan pelanggaran tersebut. Nah, itu sudah bisa dipastikan bahwa dia itu sadar akan pentingnya hukum, dia itu tingkat kesadaran hukumnya itu tinggi. Nah, di sini kepatuhan hukum mengandung arti, kepatuhan dan ketaatan hukum ini mengandung arti bahwa yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang terakhir, menegakkan kepastian hukum. Nah, kalau misalnya kepatuhan dan ketaatan hukumnya sudah terlihat, itu pasti tercipta suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Minimnya tingkat pelanggaran hukum, minimnya kekacauan, minimnya ketidaknyamanan, dan minimnya hal-hal lain yang di luar dari peraturan yang sudah kita tetapkan secara bersama-sama. Nah, di dalam partisipasi perlindungan dan penegakan hukum ini bisa kalian biasakan di dalam kehidupan keluarga. Mungkin contoh kecilnya mematuhi perintah kedua orang tua kalian, terus mematuhi segala aturan yang ada di dalam lingkungan keluarga kalian, terus menghormati setiap anggota keluarganya. Nah, selanjutnya di dalam lingkungan sekolah, kalian bisa menaati setiap tata tertibnya, terus tidak mencontek ketika ulangan. Nah, menurut saya mencontek ini adalah hal yang sangat krusial ya, karena menurut saya contek itu adalah bibit-bibit dari seorang korupsi sih, karena dia mengambil hak dan kesempatan orang lain. Menurut saya dia itu tidak jujur gitu. Terus juga dalam kehidupan lingkungan masyarakat, nah melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat tadi, contohnya kayak sopan santun, terus menjalankan kalau ada karang taruna kalian ikut, kalau ada jadwalnya, terus sopan terhadap orang yang lebih tua, dan hal-hal remeh-temeh atau hal-hal simpel lainnya yang saya rasa kalian juga bisa menyebutkan satu persatu atau kalian sudah punya gambarannya di dalam diri kalian sendiri. Nah, dan yang paling kompleksnya itu adalah di dalam kehidupan lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu konkretnya itu ketika di jalan raya pakai helm. Kalau sekarang saat pandemi itu kita melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, terus juga atau pakai face shield, atau juga jaga jarak gitu. Terus juga punya KTP kalau sudah di atas 17 tahun, punya SIM kalau saat berkendara kalau otomatis sudah di atas 17 tahun ya, serta ikut kegiatan pemilihan umum. Jadi kalian tuh nggak boleh golput, kalian harus menuangkan atau berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum itu. Jadi kalian harus ikut atau aktif dalam politik dalam lingkup yang kecil gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, jika ada belibet kata, jika ada penjelasan yang kurang kalian pahami, atau ada hal-hal lain yang tidak saya sadari. Saya mohon maaf. Selebihnya kalian mungkin bisa baca-baca lagi di materi bahan ajar yang sudah saya share di e-learning dan LKS sebagai referensi lainnya. Terima kasih, thanks for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.